Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi ondelis-ondelista dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview sepeda ontel Gruno Wantu atau unisex buatan Holland atau Belanda. Ukuran ban 28. Yuk kita langsung saja review. Kita mulai dari atas. Stang menggunakan stang kupu, model kupu. Modelnya seperti ini. Model kupu. Dan ini masih merupakan stang orinya. Di sini ada logonya. Ini di keninya, model keni pendek ya. Ini ada logo Grunonya. Ada emboss Grunonya, jadi ini stang masih orinya bawaan sepeda. Ini model pion-pionnya seperti ini penampakannya. Terus ini model tuas remnya yang sebelah kiri. Kemudian ini model tuas remnya yang sebelah kanan. Dan ini keninya ya, tadi ya keni pendek, ini bat-batnya juga masih bawaan seperti ini. Terus kemudian untuk handpad menggunakan handpad hitam ya, lawasan seperti ini handpadnya. Kemudian yang kiri juga sama seperti yang kanan tadi, hitam lawasan. Terus kemudian untuk ban menggunakan bel kering laba-laba seperti ini penampakannya. Mari kita bunyikan. Sekali lagi kita bunyikan. Kemudian ini tadi penampakannya ya, penampakan betelnya seperti ini, lehernya seperti ini. Kemudian kita agak turun ke bawah. Ini penampakan struktur remnya seperti ini ya, modelnya ya, seperti ini. Ini kawatnya, kawat untuk remnya. Nah ini modelnya, ini kom setirnya yang ini masih bawaan, nih modelnya seperti ini, ciri khas sekali ya. Ini masih ori, ini juga ori. Terus kemudian untuk holder seperti ini, holdernya menggunakan holder seperti ini, mirip-mirip holdernya Burgers ya. Terus kemudian untuk lampu menggunakan lampu batok Pilidin. Nah ini menggunakan lampu batok Pilidin buatan Holland juga, seperti ini penampakannya. Kemudian kita turun ke bawah, ini model keninya. Model keninya seperti ini tanpa cowak ya. Keninya seperti ini tanpa cowak. Dan kita turun ke bawah, ini penampakan stick remnya, modelnya seperti ini. Ini yang stick rem depan. Kemudian ini yang stick rem belakang. Kemudian kita agak geser ke tengah, ini penampakan plat mereknya atau emblem mereknya. Gruno ya, tertera jelas sekali, Gruno Ridgewell Fabrik Nijmegen Holland. Ini nih Holland, di daerah Nijmegen. Ini mungkin pabriknya di Holland sana ya, di Belanda sana. Gruno ini penampakannya seperti ini. Paku-pakunya juga masih ori ya, seperti ini penampakannya. Kita turun ke bawah. Nah ini keninya yang bagian bawah seperti ini, tanpa cowak juga seperti yang atas tadi. Terus ini komsetnya bawah juga masih ori bawaan. Terus kemudian ini model tutup fork atau tutup garpunya, modelnya seperti ini, pundaknya atau lehernya seperti ini, jadi khas sekali ya, modelnya seperti ini. Terus ini kita agak ke depan, ini model rem karetnya, cangkang rem karetnya seperti ini ya modelnya. Seperti ini penampakan spakbornya. Spakbornya ini khas Belandaan, mirip-mirip punyanya Vongers, mirip-mirip punyanya Griffin, juga modelnya seperti ini. Kita agak turun ke bawah. Nah ini tadi penampakan cangkang remnya ya. Ini kelihatannya remnya ini sudah di repair atau sudah dimodifikasi dengan rem karet ban ya. Ini seperti itu. Penampakannya seperti itu. Kita turun ke bawah, ini tadi untuk klemnya, untuk klem cangkang remnya tadi.
Kita turun ke bawah, ini penampakan dinamonya. Dinamo sebelah kiri masih satu set dengan lampunya tadi. Ini dinamo bilidin, dinamo bilidin buatan Holland juga, posisi sebelah kiri. Terus ini kemudian tadi penampakan fognya atau garpunya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita agak turun ke bawah. Nah, ini penampakan cagak spakbornya, modelnya seperti ini. Terus kemudian untuk velg menggunakan velg lavasan lubang 32 ya. Seperti ini penampakannya. Ini sudah termakan usia ya, karena ini sering tergesek dengan rem karetnya atau karetnya tadi untuk mengerem. Jadi ini sudah termakan usia. Jumlah ruji juga 32 ini. Untuk ban menggunakan ban swallow coklat yang sudah termakan usia ya. Warnanya sudah berubah menjadi coklat tua. Kita agak ke belakang. Nah, ini jadi penampakan spakbornya dari sisi depan yang bagian belakang ya, seperti ini. Di sini ada semacam klem ya untuk menghubungkan antara spakbor dengan garpu atau fork. Modelnya seperti ini. Ciri khas Belandaan ya. Ini ada menyembung ke atas atau menyembung jendol ya, seperti ini. Belakangnya juga ada ini baut-bautnya seperti ini. Nah, ini penampakannya spakbornya. Kemudian kita agak ke atas lagi. Nah, ini keningnya tadi, kening yang atas sudah seperti ini. Kita ke tengah. Nih frame-nya modelnya seperti ini. Frame ini mirip-mirip jenggi, tapi ini ukuran roda 28. Jadi ini juga agak berbeda dengan Burgers. Kalau Burgers Wandu biasanya itu agak-agak tidak sepanjang ini, tapi ini agak lebih panjang ini antara kening atas dan kening bawah. Jadi ini lebih terlihat lebih lebar jaraknya ini dibandingkan dengan Burgers yang Wandu. Seperti ini. Ini penampakannya tadi. Ini yang depan, frame yang bawah ya, seperti ini. Ini tadi rangkaian remnya seperti ini, rangkaian rem karet, dan bagian belakangnya seperti ini. Ini stick-sticknya modelnya seperti ini. Nah, ini model framenya. Dan ini juga ada kawatnya yang menghubungkan nanti ke kawat rem belakang ya, modelnya seperti ini. Nah, terus kemudian ini agak ke tengah, ini tadi keningnya, kening modelnya seperti ini, kening sambungan. Kemudian kita turun ke bawah, ini model as tengahnya modelnya seperti ini. Ciri khas sekali ya, ciri khas sekali. Nah, itu dari sini kelihatan gear depannya menggunakan gear model seperti itu. Jadi kelihatan dari sini karena ini menggunakan opsi rem, menggunakan opsi keteng verlak atau keteng verlak ini. Jadi gear depannya kelihatan dari sisi sebelah kiri seperti ini. Nah, ini model engkolannya modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Terus ini pedalnya menggunakan pedal buatan Jerman. Pedal buatan Jerman ya. Seperti ini, motif belimbing. Nah, ini strukturnya rem belakang ya, modelnya ada klemnya di sini. Ini strukturnya modelnya seperti ini. Klemnya. Ini di sini juga ada klem-klem yang menghubungkan antara ketengnya, rangka keteng dengan rangka supitan yang bagian kanan. Seperti ini penampakannya. Kita agak ke atas. Nah, ini frame tengah seperti ini penampakannya. Di sini juga ada gini. Ini modelnya seperti ini. Seperti ini. Terus untuk sadel menggunakan sadel model parkit ya, model parkit. Cuma ini kulitnya sudah pernah dilapisi ini,
modenya parkit seperti ini. Nah, ini penampakan cagak sadelnya seperti itu. Penampakan cagak sadelnya. Kita agak ke bawah lagi. Nah, tadi rangkaian remnya, rem karet yang bagian belakang seperti ini. Ini penampakannya juga, ini karetnya juga sudah pernah dimodif dengan ban bekas ya. Dan seperti ini, di sini juga ada klem antara mengklem cangkang rem dengan supitan yang sebelah kiri. Ini seperti ini. Kemudian ini penampakan spakbornya yang bagian belakang sisi depan dan seperti ini. Nah, ini juga ada bal-balnya, ini masih bawaan, masih ori. Ini supitan yang menghubungkan antara frame yang tengah dengan supitan yang bawah ya. Remnya modelnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini untuk kunci pengaman, menggunakan kunci pengaman Goodyear. Kunci pengamannya. Nah, kita agak ke bawah lagi. Untuk standar samping menggunakan standar samping Koba. Seperti ini ya penampakannya. Terus kemudian ini penampakan tadi supitannya modelnya agak menyendok ya, seperti ini, mirip-mirip punyanya Batavus, tapi ini kelihatannya malah lebih menyekong lagi nih, namanya kan seperti ini, sini agak melebar ke belakangnya, belakangnya agak melebar seperti ini. Untuk belakang menggunakan hub belakang lubang 40 juga, velgnya juga velg lawasan ya, lubang 40 dengan ruji 40. Ini velgnya sudah termakan usia ini karena sering terkena gesekan dengan karet untuk rem karetnya, jadi ini sudah termakan usia. Kemudian ini penampakan cagak spekturnya yang belakang sisi sebelah kiri, seperti ini penampakannya. Terus kemudian untuk boncengan atau angsang belakang modelnya seperti ini, modelnya kokoh sekali ya, modelnya kokoh angsangnya atau boncengannya modelnya seperti ini. Nah, penjepinya juga masih kuat sekali, ini masih bagus. Kemudian kita ke belakang. Nah, ini penampakan spakbornya yang bagian belakang seperti ini. Di sini ada emblem slabber yang belakang ini masih ori, juga masih tertera tulisan Gruno ya, Gruno. Terus ada ornamen hiasan semacam daun-daun itu ya, atas sama bawahnya, modelnya seperti ini. Dan untuk urun ke bawah, ini penampakannya slabber yang bagian belakang seperti ini ya. Tadi baut ya untuk mengklem agak spakbor dengan spakbor. Kemudian untuk stopan belakang, untuk stopan opsi kuningan ini stopan opsi kuningan, tapi ininya kelihatannya Mika ya, opsi Mika. Seperti ini penampakannya spakbornya yang bagian belakang. Kita kemudian geser sepedanya biar kelihatan terang. Sekarang kita di sisi kanan sepeda. Nah, tadi di sisi kiri, sekarang di sisi kanan. Nah, ini penampakan cagak spakbornya yang sebelah kanan seperti ini ya penampakannya. Ini penampakan tadi, penampakan velgnya, velg 40 lawasan ya. Untuk ban yang belakang seperti yang depan tadi menggunakan ban swallow coklat biasa yang sudah termakan usia ya. Ini coklatnya sudah berubah menjadi coklat tua. Kemudian ini penampakan cagak angsangnya yang sebelah kanan atau cagak boncengan. Kemudian ini supitan ya, supitan atau frame yang menghubungkan antara frame tengah dengan supitan yang sisi sebelah kanan. Ini penampakannya seperti ini. Tadi untuk kunci pengaman, wujud pengaman Goodyear. Kemudian kita agak ke depan. Nah, ini nomor serinya ya, di sisi sebelah kanan ini masih tertera jelas sekali nomor serinya.
tidak salah ini ada 5 digit ini, ada 5 digit seperti ini. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini di sini frame tadi yang frame menghubungkan antara frame tengah dengan supitan yang sebelah kanan ini udah seperti ini. Di sini juga ada baut ya. Di sini ini supitan yang sebelah kanan tadi seperti yang sebelah kiri juga agak mencekung. Nah, seperti ini agak tertutup dengan ketengnya ini keteng perlak, model keteng perlak ini modelnya seperti ini, opsi keteng perlak modelnya. Kemudian kita agak ke depan. Nah, ini penampakan tadi spakbornya yang bagian belakang sisi depan seperti ini. Ini tadi penampakan framenya yang tengah ya. Kemudian kita agak ke bawah, ini tadi penampakan keningnya. Kemudian ini yang engkolan yang sebelah kanan modelnya seperti ini, tidak kelihatan kan, ini dapat keteng perlak ini ya. Jadi di sebelah kiri sudah terlihat. Ini seperti ini model engkolannya seperti ini. Untuk pedal sama yang sebelah kiri tadi, untuk pedal yang kanan ini menggunakan pedal Jerman motif belimbing, modelnya seperti ini. Kemudian kita agak ke depan ya, ini modelnya seperti ini ya, penampakan katanya. Kemudian kita agak ke depan lagi ya, ini penampakan framenya, frame yang istilahnya frame paralel ya, paralel. Nah, ini penampakannya seperti ini. Penampakan tadi, penampakan komnya masih oli bawaan, tuas handle rem, stang. Kemudian ke bawah tadi penampakan cangkang remnya, rem depan yang sisi sebelah kanan yang seperti ini pundak garpu ataupun penutup fork seperti ini modelnya. Kemudian ini juga ada klem seperti yang kiri tadi, klem untuk ngeklem cangkang rem dengan garpu atau fork. Semua ini penampakan garpunya. Terus kemudian ini juga penampakan sagak seleburnya yang sisi sebelah kanan. Ini penampakan hooknya tadi, ruji, pelek. Kemudian ini penampakan spakbornya dari sisi sebelah kanan. Kemudian ini tadi penampakan emblem mereknya dari sisi sebelah kanan. Nah, ini tadi lampunya, lampu batok leading ya, batok leading. Nah, ini penampakan sepedanya dari tampak samping kanan, penampakannya seperti ini. Ini penampakan sepeda dari tampak depan, penampakannya seperti ini ya. Terus kemudian ini penampakan sepeda ya dari samping kiri, penampakannya seperti ini. Nah, ini penampakan sepeda dari belakang, penampakannya seperti ini. Sepeda ini sangat nyaman sih kendarai karena modelnya wandu atau unisex, jadi lebih luas, bisa dipakai onrelis maupun onrelista, jadi bisa dipakai untuk pria maupun wanita ya, karena modelnya wandu. Sangat nyaman sekali dikendarai. Kiranya hanya itu review sepeda Gruno unisex kali ini. Mungkin jikalau ada tambahan atau koreksi masukan dari onrelista bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.